muliakan tokoh agama, guru mengaji, imam masjid, para khatib, para bilal yang sempat hadir pada malam hari ini. Yang saya muliakan tokoh masyarakat, tokoh adat yang sempat hadir pada malam hari ini, ibu-ibu majelis taklim yang sempat hadir pada malam hari ini, hadirin wal hadirat, pengunjung takziah yang sama-sama mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah karena pada malam hari ini kita sama-sama hadir di tempat ini dalam rangka mengenang 40 hari atas berpulangnya salah seorang keluarga yang sangat kita sayangi, yang sangat kita cintai, namun Allah Subhanahu wa taala lebih sayang, lebih cinta kepadanya. Mudah-mudahan dengan kehadiran kita, zikir, doa yang kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala untuk almarhum, sehingga almarhum diampunkan segala dosa, dilipat gandakan segala amal kebaikan, dan ditempatkan di tempat yang termulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kita bersalawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, suatu ketika Jibril alaihi salatu wassalam datang kepada Nabi dan berkata, "Wahai Rasulullah, yang paling kikir di antara umatmu itu adalah bukan apabila kita minta uangnya, kita minta hartanya, kemudian dia tidak memberikan kepada kita. Tetapi yang paling kikir di antara umatmu, wahai Rasulullah, adalah apabila disebutkan namamu, kemudian dia tidak bersalawat kepadamu." Jadi salawat ini hadirin yang mulia adalah perintah Allah. Perintah Allah Subhanahu wa taala, sunnah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, "Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima." Allah dan para malaikat itu bersalawat kepada Nabi. Hai orang-orang yang beriman, maka bersalawatlah kamu juga seperti itu. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang paling dekat dengan Nabi nanti di hari kemudian bukanlah orang yang hajinya berkali-kali, bukan orang yang sholatnya bagus, puasanya bagus, sedekahnya bagus, tapi yang paling dekat dengan Nabi, bahkan berdampingan dengan Nabi masuk ke dalam surga, adalah yang paling banyak bersalawat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita senantiasa bersalawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, khususnya kita yang ada di rumah yang setiap hari barangkali seperti di tempat saya, kadangkala kalau pagi Bapak Ibu itu pagi-pagi sudah bunyi itu radio, musiknya luar biasa, bahkan sampai jam 10 malam itu musiknya luar biasa. Nah, bagaimana di rumah-rumah kita ini yang tadinya diputar lagu-lagu dangdut, diputar lagu-lagu pop, diputar lagu-lagu rock, kita rubah, kita putar lagu-lagu salawat. Supaya apa hadirin yang mulia? Membiasakan diri kita untuk bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jamaah takziah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setiap orang di dunia ini pasti menginginkan kebahagiaan. Tidak ada orang yang tidak mau bahagia. Tidak ada orang yang tidak mau sukses. Tidak ada orang di dunia ini yang tidak mau senang. Semua orang pasti ingin bahagia, pasti ingin sukses, pasti ingin bahagia. Maka pendapat orang terhadap kebahagiaan ini hadirin yang mulia juga berbeda-beda. Ada yang beranggapan bahwa kita akan bahagia apabila kita memiliki harta yang banyak. Maka dia mencari harta sebanyak-banyaknya. Maka dia kerja, belum orang bangun, sudah mulai berangkat kerja. Tidur orang di rumahnya, baru dia pulang. Ketika saya masih berada di Kecamatan Teluanua, kadangkala Bapak Ibu, kalau saya pergi sholat subuh di masjid, saya berangkat 4:30 atau jam 4 subuh ke masjid,
Sudah ada orang menunggu mobil di depan jalan, di pinggir jalan itu dengan barang-barang yang mau dibawa ke pasar. Berarti belum bangun orang di rumahnya, masih banyak orang yang tidur. Saya pulang dari masjid, pulang salat subuh, masih menunggu mobil. Coba andaikan dia masuk ke masjid dulu, kemudian dia sholat. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka mati-matian bekerja. Bagaimana dia mendapatkan harta yang banyak? Karena mereka beranggapan bahwa dengan harta yang banyak hidup akan menjadi bahagia. Ada juga yang beranggapan bahwa dengan memiliki rumah mewah, kendaraan mewah, maka hidup akan menjadi bahagia. Maka dia berusaha bagaimana dia membangun rumah yang begitu mewah, membeli kendaraan yang mewah. Ada juga yang beranggapan bahwa kebahagiaan itu apabila memiliki pangkat dan jabatan yang tinggi. Sehingga dia berusaha bagaimana supaya setiap tahun pangkatnya naik, setiap tahun jabatannya naik, karirnya melonjak. Walaupun orang lain tersiksa. Yang penting bagaimana dia bisa dapatkan jabatan itu. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tahukah kita bahwa sesungguhnya kebahagiaan kita, kejayaan kita, kesuksesan umat manusia di dunia yang sementara ini dan di akhirat selama-lamanya hanyalah dalam amal agama. Tidak ada yang lain. Andaikan Allah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Subhanahu wa Ta'ala meletakkan kebahagiaan dalam harta, maka yang paling bahagia itu adalah korun. Tapi ternyata tidak, hadirin yang dimuliakan oleh Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata korun yang hari ini hartanya masih dicari-cari orang tidak bahagia, Allah hinakan dia sehina-hinanya. Andaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala letakkan kebahagiaan, kejayaan, kesuksesan dalam pangkat dan jabatan, yang paling bahagia adalah Fir'aun, sahabatnya Qarun. Tapi ternyata tidak, hadirin yang mulia. Allah hinakan Fir'aun. Bahkan sampai sekarang kalau orang jalan-jalan ke museum di Mesir masih bisa menyaksikan. Ternyata inilah orang yang menganggap bahwa dirinya lah yang paling hebat. Dialah yang memiliki jabatan yang paling tinggi sehingga memproklamirkan dirinya sebagai Tuhan. Ana rabbukumul a'la, aku Tuhanmu yang paling tinggi. Andaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala letakkan kebahagiaan dalam harta, dalam pangkat jabatan, rumah mewah, kendaraan mewah, maka orang-orang miskin, orang-orang yang tidak punya apa-apa seperti kita tidak bahagia. Tapi ternyata Bapak Ibu jauh terbalik. Ada orang yang hidupnya di rumah yang sangat sederhana, rumah papan beratapkan daun sagu, berdindingkan papan, berlantaikan papan, tetapi hidupnya bahagia, tenang-tenang saja. Tidak pilih-pilih makanan. Banyak orang kaya Bapak Ibu yang dimuliakan Subhanahu wa Ta'ala, kalau pergi pengantin dikawal oleh istrinya. Pak, jaki makan ini, jangki makan ini, jangki makan ini. Mau makan daging, jangan-jangan kolesterolnya naik. Mau makan ikan bolu, jangan-jangan asam uratnya naik. Mau makan yang pedis-pedis, jangan-jangan mahnya naik. Akhirnya yang dia makan cuman nasi dengan itu yang ada asam-asamnya, yang berbuahan acar, dengan telur satu potong. Tidak tenang, hadirin dan dimuliakan Subhanahu wa Ta'ala. Maka memiliki harta yang banyak, memiliki kendaraan, memiliki rumah mewah belum tentu bahagia. Di sebuah kerajaan yang sangat besar, seorang raja memiliki putri yang sangat cantik, tapi putrinya ini sakit. Maka semua tabib-tabib istana, semua dokter-dokter istana dipanggil untuk mengobati putrinya. Ternyata putrinya tidak sembuh-sembuh. Maka ada seorang tabib yang datang menyampaikan kepada raja, "Wahai Tuan Raja, anakmu ini akan sembuh apabila diobati oleh orang yang tidak pernah susah." Maka raja ini memerintahkan kepada prajuritnya untuk mencari orang yang tidak pernah memiliki kesusahan. Kalau tidak kembali, jangan kembali ke istana sebelum membawa itu tadi. Maka hadirin yang mulia, utusan-utusan raja ini menyebar ke seluruh kampung untuk mencari siapa orang yang tidak pernah susah. Maka dia datangi orang kaya, dia datang kepadanya, "Wahai Tuan, Anda sangat kaya, harta Anda banyak. Apakah Anda merasa tidak pernah susah?" Apa dia bilang? "Siapa bilang saya tidak susah? Siang malam saya pikirkan bagaimana harta saya ini bisa bertambah, bagaimana harta ini tidak bisa berkurang, bagaimana harta ini tidak ada yang curi. Saya pusing memikirkan."
Maka hadirin yang diberkati Subhanahu wa taala, utusan ini pun pergi. Ini bukan orang yang saya cari. Dia datangi orang yang memiliki jabatan, dia datangi orang yang memiliki karir yang bagus. Dia datangi, wahai Tuhan, Anda ini jabatan Anda yang bagus, pangkat Anda tinggi, pasti Tuhan tidak merasa susah. Maka apa dia bilang? Siapa bilang saya tidak merasa susah? Siang malam saya berpikir bagaimana supaya saya tidak dilengsarkan dari jabatan saya. Siang malam saya berpikir bagaimana saya tidak dimutasi. Bagaimana masih tidak susah? Saya pusing memikirkan itu. Maka orang ini mengatakan, oh ini bukan orang yang saya cari. Maka hadirin yang mulia, semua orang yang datang, semua pejabat datangi, semua orang yang akan datangi, tidak ada yang pasti merasa susah. Maka sang utusan raja ini merasa putus asa. Maka dia pergi jalan-jalan ke pinggir laut, memandang laut yang sangat luas. Mau pulang ke istana takut dibunuh karena tidak mendapatkan orang yang dicari. Maka di saat dia merenung, melihat pemandangan yang begitu di pinggir laut, terdengar di sebelah gubuk yang hanya berdindingkan daun-daun, seorang berkata, Alhamdulillah, makan sudah selesai, sholat sudah selesai, tinggal tidur. Maka dia datang, kayaknya orang tidak pernah susah ini. Maka dia datang orang yang tidak cari. Sepertinya Anda tidak pernah merasa susah ini, senang terus. Maka orang mengatakan, apanya yang dipusingkan, apanya yang disusahkan? Makanan Allah siapkan di laut. Kita tinggal ambil, kita makan, kemudian kita beribadah kepada Allah. Selesai. Apa yang kita mempusingkan? Maka utusan raja ini mengatakan, Tuanlah yang saya cari. Anak raja sementara sakit dan hanya orang yang tidak pernah merasa susah lah yang bisa mengobatinya. Maka dibawa orang ini ke istana dan mengobati anaknya dan ternyata sembuh. Maka dia pun dinikahkan dengan anaknya raja. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ternyata kebahagiaan itu tidak diukur dari banyaknya harta kita, dari banyaknya tingginya pangkat jabatan kita, tapi bagaimana kita mensyukuri apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Maka hadirin yang dimuliakan Subhanahu wa taala, 40 hari yang telah lewat, saudara kita, om kita, sahabat kita sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka yang perlu kita pikirkan sekarang adalah apa yang perlu kita persiapkan untuk menghadapi yang namanya kematian seperti yang dihadapi oleh saudara kita ini. Hadirin dimuliakan Subhanahu wa taala, bukan harta yang kita siapkan banyak-banyak, bukan kendaraan yang kita siapkan banyak-banyak, bukan rumah mewah yang kita siapkan, tetapi yang perlu kita siapkan ada beberapa hal. Yang pertama, hadirin yang dimuliakan Subhanahu wa taala, siapkan amal terbaik kita untuk menghadapi kematian sebagai pintu gerbang menuju ke kampung kita, kampung selama-lamanya, yaitu kampung akhirat. Siapkan amal terbaik kita. Allah Subhanahu wa taala ingatkan, Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa huwal azizul ghafur. Jadi hadirin yang dimuliakan Subhanahu wa taala, yang Allah Subhanahu wa taala pandang, yang Allah Subhanahu wa taala lihat adalah amal terbaik kita. Bukan harta terbaik, bukan rumah terbaik, bukan kendaraan terbaik, tapi amal terbaik kita. Dan ini sesuai hadirin yang dimuliakan Subhanahu wa taala, ketika kita mau dilahirkan, ketika ruh kita mau ditiupkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam rahim ibu kita, Allah Subhanahu wa taala mengadakan perjanjian, nota kontrak dengan kita. Alastu birabbikum, kita jawab, ruh kita menjawab, qalu bala syahidina. Dan ketika kita mau keluar dari rahim ibu kita, dipertegas kembali oleh Allah Subhanahu wa taala, diulang lagi, alastu birabbikum, qalu bala syahidina. Apakah kamu menyaksikan bahwa aku adalah Tuhanmu? Maka mengatakan, betul, kami bersaksi. Maka keluarlah kita dari rahim ibu kita, melihat bagaimana indahnya, bagaimana megahnya kehidupan dunia ini. Kemudian kita lahir menangis, merangkak, belajar berjalan, anak-anak, remaja, dewasa, tua. Dan seiring itu pula Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lupa dengan janji yang pernah kita ucapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita lupa, hadirin yang mulia. Bukan kita tidak tahu, kita lupa. Makanya setiap ada pengajian, saya sering sampaikan bahwa ketika saya membawakan sebuah tausiah, saya bukan untuk menceramai kita, tapi saya hanya mengingatkan diri saya dan kepada kita sekalian. Karena agama ini Bapak Ibu sudah kita tahu. Sudah kita tahu, cuma karena kita tidak ulang-ulang maka kita lupa. Sebagaimana pelajaran kita di SD, matematika di SD, kadangkala kita lupa.
Bahkan pelajaran kelas 4 Sumpah Pemuda, bahkan sampai hari ini banyak orang tidak tahu Sumpah Pemuda. Karena kita tidak mengulang. Begitulah agama hadirin yang mulia. Maka agama ini perlu diulang-ulang supaya menjadi sifat dalam diri kita sehingga mudah untuk mengamalkan. Maka oleh sebab itu Subhanahu wa ta'ala, orang yang ingat akan janjinya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia buktikan paling tidak 17 kali sehari semalam dia bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu lah ya Allah kami memohon dan kepadamu lah kami minta. Kepadamu lah kami menyembah dan kepadamu lah kami minta. Dan memang tugas utama kita, tugas utama manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bukan untuk menjadi PNS, bukan untuk menjadi pekerja, bukan untuk menjadi petani, bukan untuk menjadi pejabat, bukan untuk menjadi polisi, menjadi tentara. Tapi apa tugas kita? Wa ma khalaqtul jinna wal insana illa liya'budun. Tiadalah aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, kecuali untuk beribadah kepada aku. Jadi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan untuk bekerja. Makanya hadirin Subhanahu wa ta'ala, perintah sholat yang Rasulullah SAW terima itu 50 kali. 50 kali atas dorongan Nabi Musa, saran Nabi Musa alaihissalatu wassalam, wahai Rasulullah minta keringanan, sampai 5 kali sehari semalam. Itu pun Nabi Musa mengatakan, wahai Rasulullah, itu masih banyak, umatmu pasti belum sanggup melaksanakan. Umatku saya yang umurnya panjang-panjang, badannya tinggi-tinggi, besar-besar, tidak sanggup melaksanakan itu. Dan ternyata hadirin yang dimuliakan Subhanahu wa ta'ala, kekhawatiran Nabi Musa terhadap umat baginda Nabi SAW tentang perintah sholat ini terjadilah sekarang hadirin yang mulia. Yang paling ringan ditinggalkan orang adalah meninggalkan sholat. Ketika kita bekerja hadirin yang dimuliakan Subhanahu wa ta'ala, azan sudah berkumandang di masjid, tinggal sebentar, akhirnya waktu habis. Kadangkala kalau saya mengikuti sebuah pertemuan, ketika azan dikumandangkan, maka yang pimpin pertemuan atau yang pimpin rapat itu berkata seperti ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, peserta rapat yang sama-sama berbahagia karena azan sementara berkumandang di masjid, mari kita dengarkan azan sebentar, kita lanjutkan. Azan itu Pak bukan untuk didengarkan, tapi untuk dipenuhi panggilannya. Bukan hanya sekadar kita dengarkan, tapi penuhi panggilannya. Karena sesungguhnya yang memanggil itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan muazzin. Sebagaimana kalau misalnya kita dipanggil oleh pejabat, maka bersegera kita hadirin yang mulia. Kita mandi, kita bersih-bersih, kita pakai pakaian bagus kita menghadap kepada dia. Nah kadangkala kita hadirin yang dimuliakan oleh Subhanahu wa ta'ala, kalau sudah azan berkumandang, kita pakai pakaian ala kadarnya saja. Kita bandingkan ketika kita pergi ke masjid, kita bandingkan kita ikut sholat berjamaah. Kalau kita pergi ke pesta, kita memakai baju yang bagus, jas yang bagus, kita pakai parfum wangi-wangian. Tapi kalau kita ke masjid, mungkin baju koko kita jarang kita cuci, kita pakai. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka persiapan amal terbaik kita untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua yang perlu kita persiapkan adalah siapkan amal kita yang pahalanya terus-menerus mengalir walaupun kita sudah meninggalkan dunia ini. Apa itu hadirin yang dimuliakan Subhanahu wa ta'ala? Rasulullah SAW menyampaikan kepada kita, apabila anak cucu Adam ini sudah meninggal, maka terputuslah seluruh amalnya kecuali 3 perkara. Yang pertama, amal jariyah. Saya lewat tadi dari sana, ternyata masjid kita sementara dalam pembangunan. Maka jangan sia-siakan kesempatan ini Bapak Ibu yang dimuliakan. Ada harta kita sedikit kita sisihkan, walaupun cuma 1.000, 2.000, 3.000. Kita sumbangkan ke masjid itu untuk membeli keramiknya, tehelnya, untuk membelinya. Selama masih ada orang memakmurkan itu masjid, bersujud di situ menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, selama itu pula pahalanya tetap mengalir kepada kita walaupun kita sudah meninggalkan dunia ini. Tapi kadangkala kita Bapak Ibu yang dimuliakan Subhanahu wa ta'ala, kalau pengurus masjid datang ke rumah kita, tapi alhamdulillah di BTN ini, di BTN Merdeka tidak ada seperti itu di tempat lain. Kalau misalnya pengurus masjid datang ke rumah kita membawa sumbangan masjid, kita tanya lagi sumbangan masjid itu terus masjid. Tapi kalau ada yang datang ke rumah kita membawa map, untuk apa ini? Untuk perayaan tahun baru, langsung kita kasih.
Hadirin yang dimuliakan, ini pernah saya alami Bapak Ibu yang dimuliakan Subhanahu wa taala. Tahun 2018 yang lalu, saya membawa proposal untuk pengadaan Al-Quran di TPA saya. Waktu itu tidak banyak, saya minta 4.500.000. Sampai di pejabat di ACC dibantu sesuai dengan ketentuan. Sampai di pejabat yang satu dipertimbangkan. Sampai di sini tidak dilayani. Allah. Tapi kalau sumbangan tahun baru datang, dikasih. Padahal hadirin Subhanahu wa taala, itu bukan untukku, tapi untuk anak-anak kita, generasi kita ke depan. Dan alhamdulillah di tempat kami, tempatnya anaknya beliau mengaji, sudah berjalan kurang lebih 3 tahun dan sudah menamatkan sekitar 40 orang. Satu di antaranya kemarin kami wisuda, itu ibu-ibu umur sekitar 30 tahun, 31 tahun. Dia seorang mualaf. Allah. Hadirin yang dimuliakan Subhanahu wa taala. Saya sampaikan sampai istri saya, karena waktu itu saya punya utang sekitar 5 juta untuk membeli Al-Quran untuk anak-anak. Istri saya mengatakan, "Bagaimana ini, Pak?" Saya bilang, "Ya kita cicil-cicil, kita lunasi." Kebetulan Al-Quran yang saya pinjam itu adalah Al-Qurannya teman yang sekarang jadi kepala KUA di Kecamatan Wara, Pak Budiamin. Saya pinjam Al-Qurannya senilai sekitar 5 jutaan. Tapi alhamdulillah hadirin dimuliakan Subhanahu wa taala, waktu itu ada Pegadaian Syariah datang mengadakan pelatihan di Pepabri. Maka teman saya tanya, "Pak, ada kau untuk keagamaan di Pegadaian?" Dia bilang, "Oh ada. Sumbangan nasabah, infak nasabah ada untuk itu." Maka saya masukkan 5 juta lebih, dan sampai di Pegadaian dia bilang, "Pak, terlalu sedikit ini. Tambah ki. Saya tambah 11.500.000. Tidak sampai 1 pekan Bapak Ibu sudah keluar itu dananya, tanpa melalui proses yang begitu panjang. Tidak ada LPG-nya, hanya serah terima saja. Hanya persyaratannya waktu itu, "Bolehkah kami datang ke TPA Bapak?" Silakan. Maka hadir Subhanahu wa taala, jangan kita sia-siakan. Bantu masjid yang ada di yang sementara penghuni, maka itu akan menjadi amal jariah bagi kita. Maka pahalanya terus-menerus akan mengalir selama itu masih ada orang menggunakan. Termasuk sumur yang kita gali, selama masih ada orang memanfaatkan airnya, maka pahalanya mengalir kita. Jembatan jalan yang kita buat, selama masih ada orang lewat situ, pahalanya pun tetap akan mengalir bagi kita. Kemudian yang kedua, yang tidak akan terputus namanya ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat, mengajak kepada orang untuk sama-sama taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya. Hadirin yang dimuliakan Subhanahu wa taala, anak ini adalah investasi dunia akhirat kita. Maka anak yang Allah Subhanahu wa taala titipkan kepada kita, didik mereka sesuai dengan ajaran agama kita. Didik mereka menjadi anak yang soleh-soleha, jangan menjadi anak yang salah-salahan. Kadangkala ini mohon maaf ini, kadangkala kita kalau misalnya anak kita mau kursus Bapak Ibu, berapapun kita banyak, kalau mau kursus komputer, kursus bahasa Inggris, kursus bahasa asing, berapapun kita bayar. Tapi kalau gurunya datang, kartu iuran datangnya hanya 15.000 rupiah, kadangkala kita menokok itu terus minta gurumu. Allah. Hadirin yang dimuliakan oleh Subhanahu wa taala. Kenapa tentang masalah ilmu keduniaan kita rela berkorban, tetapi untuk anak-anak kita, dunia akhirat kita tidak takut. Kita takut untuk berkorban. Padahal 15.000 ini Bapak Ibu Subhanahu wa taala, 15.000, 20.000 tidak seberapa bila dibandingkan dengan mohon maaf uang rokok kita yang surya 20.000 satu bungkus. Mohon maaf pulsa kita setiap bulan berapa? Kartu data kita paling tidak kita isi kartu data 100.000. Belum cukup 1 bulan, sementara 15.000 menjadi investasi kita dunia dan di akhirat. Hadirin yang dimuliakan Subhanahu wa taala, ini anak kita di Palopo ini Pak, Masya Allah. Kalau ada anak-anak kita perempuan, anak yatim yang tidak mampu, misalnya ada tetangga kita, boleh kita daftarkan dia Asbari, akan disekolahkan sampai dia mandiri. Kita katanya Ustadz Korman yang ada di sini di samping rumah sakit di Siti Madiang, beliau mencari 20 orang anak perempuan, anak yatim yang tidak mampu, akan disekolahkan sampai dia mandiri. Lebih bagus kalau dia umur sekitar tamat SD. Lebih bagus kalau itu anak punya keinginan untuk menghafal Al-Quran. Hadirin yang Subhanahu wa taala, di kota kita ini walaupun sudah banyak pondok pesantren, masukkan anak kita ke situ. Masukkan anak kita di pondok-pondok pesantren.
supaya nantinya ketika kita meninggal, maka mereka-mereka inilah pada saat kita sakit, pada saat kita sakaratul maut, mereka-mereka inilah yang rajin mengaji, yang akan datang membisikkan di telinga kita kalimat la ilaha illallah. Jangan seperti di tempat lain. Suatu ketika saya dipanggil, ada ibunya sementara sakarat, sudah lama di rumah sakit, dia kasih keluar rumah sakit, ibunya sakarat. Dia pergi cari Pak Imam, karena orang tuanya sekarat. Karena Pak Imamnya tidak ada, saya datang ke sana. Ternyata ibunya betul-betul dalam keadaan nazar. Saya bilang, adakah Al-Quran? Kemudian saya bacakan Yasin, talkinkan kalimat la ilaha illallah. Kalau memang ibu ini sudah waktunya untuk meninggal, ambil ya Allah. Tapi kalau memang dia mau sehat, sehatkan dia. Dan pada saat diucapkan kalimat talkin la ilaha telinganya, beliau pun dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka alangkah indahnya, alangkah bahagianya orang tua. Suara yang mulai dari kanak-kanak dengarkan tangisannya sampai besar dia dengarkan omelannya. Itu suara yang mendengarkan telinganya, membimbing dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Bukan Pak Imam, bukan kate, bukan Pak Ustaz. Hadirin dimuliakan Subhanahu wa Ta'ala. Kadangkala kita kalau misalnya masukkan anak kita pesantren, jangan mau masuk pesantren, nah paling juga jadi imam juga nanti. Paling juga jadi pembarasan juga nanti. Coba bayangkan Pak, kalau kita punya anak 4. Satu masuk di pesantren, yang satu di sekolah, yang 3 di sekolah umum. Tamat di Unhas, tamat di UNM, masuk di STPDN, semuanya menjadi pegawai negeri. Ada yang menjadi polisi, ada yang menjadi tentara, ada yang menjadi pejabat. Tapi semuanya berada di tempat lain. Ketika kita sakit, apa yang terjadi? Sementara yang di pesantren ini, dia hanya menjadi imam masjid di kampung kita. Kita telepon anak kita, nak saya sakit keras, bisa kita pulang? Oh tidak bisa kak pulang mak, karena saya ada tugas. Ditelepon lagi yang satu, nak bisa pulang? Tidak bisa kak mak, karena ada tugas ke luar negeri. Ditelepon lagi, tidak bisa. Yang datang di sampingnya adalah yang dari pesantren, yang hanya jadi imam masjid, yang hanya jadi pembarasanji. Itulah yang membimbing dia, itulah yang bacakan dia Yasin, itulah yang bacakan dia, mentalikankan dia. Mana yang sudah sukses, mana yang sudah kaya. Kadang-kala hadirin Subhanahu wa Ta'ala, kita hanya dikirimkan uang dan uang. Tapi kebahagiaan orang tua itu adalah ketika anaknya itu datang kepada dia, bukan semata-mata diberikan dia harta, tapi kerinduannya untuk melihat kita. Dan itu yang paling tepat ketika kita ingin menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia yang membisikkan kalimat la ilaha illallah di tengah kita. Maka hadirin yang dimuliakan Subhanahu wa Ta'ala, didik anak kita dengan sebaik-baiknya, masukkan mereka ke sekolah-sekolah agama. Jamaah yang dimuliakan Subhanahu wa Ta'ala, inilah 3 hal persiapan kita. Yang pertama amal terbaik kita, kemudian yang kedua amal jariah, yang ketiga anak soleh yang mendoakan orang tuanya ketika dia sudah wafat. Apabila kita persiapkan hari ini sejak sekarang, hari ini Subhanahu wa Ta'ala, maka insya Allah kita akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Tetapi ada syaratnya. Nah, biar ada amal jariata, biar bagus anak tak, soleha anak tak, tetapi tidak sholat, tidak bisa juga. Ini kadang-kala orang pernah saya tanya di kampung-kampung, nah bilang Pak Ustaz, biar ini saya tidak sholat kak, yang penting bagus hubunganku kepada orang. Bagus katanya tingkah laku sama orang, tidak ada orang kusakiti biar tidak sholat kah? Sebenarnya tidak begitu. Karena 2, hablum minallah wa hablum minan nas. Perbaiki hubungan kepada Allah, perbaiki hubungan kepada sama manusia. Biar bagus sholat tak, kalau banyak cambak tak. Semua orang nak cambak, tetangga depannya nak cambak, tangga belakang nak cambak, kiri kanan nak cambak semua. Kalau banyak cambak tak, banyak bobek tak bapak ibu, pendek lang kata. Keluar dari rumah tak, ada cambaknya depan dulu. Balik. Mau ke kanan, ada juga di sana, keluar tetangganya di situ. Cambaknya juga. Mau ke kiri, ada juga di situ. Mau lewat pintu belakang, ada cambaknya juga di belakang. Akhirnya keluar rumahnya bapak ibu, tutup mata. Tidak mau lihat. Jatuh masuk di got. Yang tolongi cambaknya juga. Jadi kalau misalnya hari ini ada perselisihan di antara kita, saya pernah sering membina jamaah majelis taklim. Ini mau maaf ibu-ibu, saya heran ini ibu-ibu, kenapa kalau setiap datang, karena 2 bulan sekali dia pengajian, setiap datang, lambat datang, disuruh masuk rumah, pas nih biar makan saya di sini, sudut-sudut. Sini ibu, kosong di sini, biar nih, di sini saja, bagus di sini, tidak panas. Ternyata di dalam ada cambaknya. Allah. Aduh. Nah,
Akhirnya hadirin subhanahu wa ta'ala nanti berhenti baku camba. Nah ini juga mohon maaf Ibu Majelis Taklim. Kalau pengajian jangan hanya satu orang saja baca Yasin. Jangan sampai di tempat pengajian saya itu Ibu Majelis Taklimnya selalu itu saja yang baca Yasin, itu saja yang Yasin. Sekalinya meninggal itu yang baca Yasin, tidak ada nih. Akhirnya dirubah itu bukan lagi baca Yasin, semua ibu-ibu bawa Al-Quran. Giliran mengaji. Tentaram itu mana yang tidak tahu mengaji. Supaya tentaram itu yang tidak tahu mengaji diajar nih. Supaya semua ibu majelis taklim pintar mengaji. Dan jangan malu. Di tempat saya itu yang saya bilang wisuda kemarin itu umur 30 tahun lebih, ibu-ibu 3 anaknya. Malah dia datang sendiri kepada saya, Pak Ustadz mau belajar mengaji. Anaknya sudah duluan, anaknya sudah tamat, dia baru datang. Pak Ustadz mau belajar mengaji. Kenapa kita dapat sekarang mengaji, Bu? Saya bilang saya mualaf. Akhirnya dia semangat belajar mengaji, sebab dia teman-temannya ibu-ibu datang mengaji. Jadi jangan malu-malu. Kemarin pada saat wisuda saya geser di grupnya, yang mau wisuda silahkan mendaftar. Dia bilang begini, Pak bisa kakak ikut wisuda? Oh bisa banget. Dia sendiri yang paling tua yang ikut wisuda kemarin di gedung Sauden Rai. Hadirin yang dimuliakan subhanahu wa ta'ala, jangan pernah malu untuk belajar. Saya ketika di Salutete sekitar hampir 8 tahun di sana, yang saya ajar itu santri-santri saya anak-anak umur 30 tahun ke atas. Mulai dari petani, Pak Kapala, Pak Bengkele, polisi. Itu biasa polisi itu yang lucu itu, kalau misalnya sementara mengaji, baru datang, duduk, mau pergi lagi. Tapi Pak, ada lagi tugas, ya pergi mungkin. Tapi pintarnya kalau datang nanti bawa gorengan. Bawa gorengan dia. Biasa kalau misalnya saya ajar lain, saya sebut, saya bilang begini, Pak, mau kamar rekin please Bang. Nah, akhirnya berkat keseriusannya, tidak sampai 3 bulan mereka tamat. Pak Bengkel tamat, yang pelajaran sekarang sudah berada lagi di Amerika. Jadi tidak ada kata malu. Habis bapak-bapaknya, ibu-ibunya lagi. Tapi tahun 2016 akhir saya tinggalkan di Salutete, berhenti mengaji. Tidak ada yang ngajar. Bapak Ibu yang dimuliakan subhanahu wa ta'ala, maka mari kita perbaiki amal kita. Karena sesungguhnya tidak ada yang bisa kita bawa ke alam kubur selain daripada amal-amal kebaikan kita. Bagaimanapun mewahnya rumah kita, rumah terakhir kita hanya 2 kali 1 saja. Bagaimanapun mewahnya kendaraan kita, kendaraan terakhir kita pasti hanya keranda yang dikasih naik di atas ambulans. Maka hadirin yang dimuliakan subhanahu wa ta'ala, amal terbaik kita, amal ibadah kita, ketakwaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala, inilah yang akan menjadi teman-teman kita nanti pada saat kita menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu ketika kita berada di kubur. Hari ini kubur menjadi cerita bagi kita, hari ini alam akhirat menjadi cerita-cerita bagi kita. Tapi ketika kita sudah meninggal, kita dimasukkan ke alam kubur, barulah kita melihat, oh ternyata ada namanya azab kubur, oh ternyata ada namanya nikmat kubur, oh ternyata ini namanya alam kubur. Barulah kita menyesal, Rabbana abasarna wa sami'na farji'na amal salihan inna mukinun. Wahai Allah, kami telah melihat, kami telah mendengar, kembalikan kami ke dunia. Saya ini menjadi orang yang soleh. Sekarang kami sudah yakin. Di dunia dia tidak yakin, nanti dia yakin pada saat dia sudah dimasukkan ke dalam kubur dan tidak lagi kata kembali. Maka sekali lagi Bapak Ibu, persiapkan amal terbaik kita. Inilah yang saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjaga hidayah yang ada dalam diri kita, menjaga diri kita sehingga dalam menjalani sisa-sisa kehidupan kita yang sementara ini kita tetap istiqomah dalam menjalankan segala perintahnya sesuai dengan sunnah baginda Nabi SAW sampai Allah subhanahu wa ta'ala memanggil kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Demikian Bapak Ibu, benarnya dari Allah, mari kita berhikmah amalkan dalam kehidupan kita sehari. Salahnya datangnya dari saya minta ampun kepada Allah dan saya mohon maaf kepada kita sekalian. Kita tubuh dalam para majelis subhanallah bihamdi subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian takziah yang baru saja kita